Alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga yang Moderat lah ya. gimana-gimana lah, bebas orang. Bahkan kan saya bilang tadi kan, ayah saya 7 tahun sebelumnya duluan masuk Islam. Yang nanya saya cuman kakak perempuan saya, lu ngapain masuk Islam? Oh, di mana sih Mormon, negara mana? Joseph Smith dari Amerika. Amerika. Dia mengaku sebagai nabi. Nah, perasaannya orang Kristen tahu dong, kitabnya diambil sama orang lain, ditambahin dengan kitab mereka sendiri, sebut kitab Mormon. Loh, Yahudi begitu Orang juga, Kristen harusnya bisa memahami dong perasaannya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi diambil menjadi kitabnya orang Kristen. Tapi udah pernah nyoba dialog dengan mereka yang paham Injil kan? Paham Bible kan? Udah pernah kan gitu. Sudah. Sampai sekarang masih dialog nih sekarang. Justru sekarang lagi nyari. Jadi sampai sekarang ini kan sering dialog gitu. Iya. Belum ada yang menemukan apa namanya mengembalikan trust-nya itu. Jadi gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Menurut orang Yahudi, di dalam kitabnya Yahudi. Tetapi setelah ini menjadi ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini diresensi. Tahu ya resensi ya? Ya. Diresensi oleh bapak-bapak gereja dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, sehingga kitab ini yang dari bahasa Ibrani menjadi Yunani ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu loh. Jadi ini setelah dijadikan satu, orang Kristen akan klaim bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam PL. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya ke Yahudi yang punya kitab ini, ada nggak di dalam sini nubuat untuk Yesus? Tidak ada sama sekali. Iya, karena belum lahir juga. Namanya nubuat kan memang belum lahir. Tetapi tidak ada nubuat satupun untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Menurut orang-orang Yahudi yang punya kitab ini. Di sini nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi mengenai Muhammad ada nggak? Nah, kalau untuk klaim Nabi Muhammad SAW, itu kita juga harus berbicara mengenai konteks. Saya, gini, kalau kita baca surat di Quran, di surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada seorang Nabi yang ummi. Ya, terus yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena saya sudah mempelajari kitab ini, saya sudah berani mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Oke? Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau di sini nggak ada namanya wajar, karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu. Oh iya, jadi begini, umat Nasrani itu merasa bahwa Bible adalah kepanjangan dari Taurat ya kan? Mereka klaim bahwa inilah Taurat dan Injil yang ada diterima oleh gitu Nabi Musa dan Yesus. Tetapi kalau kita baca 4 Gospel di sini, apakah ini adalah Injil yang dimaksud oleh Quran? Injil yang dimaksud oleh Quran itu kan adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Sedangkan yang menulis 4 Gospel ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang nulis Yesus? Kan bukan. Satu itu. Kedua, ternyata nama-nama di dalam Gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya. Siapa bapak-bapak gereja? Yang pertama Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Mereka ini yang mengatributkan nama-nama, oh ini tulisan Matius, oh ini tulisan Markus, oh ini tulisan Lukas, oh ini tulisan Yohanes. Bisa aja salah, bro. Padahal nama-nama ini itu hanya atribut. Di dalam 4 Gospel ini tidak ada satupun ayat ngaku saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Nggak ada, Mas. Jadi 4 Gospel ini semua penulisnya adalah anonim. Jadi nggak tahu Matius siapa gitu? Iya, tidak ada namanya. Matius bin siapa, gitu nggak ada? Tidak, itu hanya atribut dari Bapak Gereja. Zaman sekarang ada sebuah website namanya USCCB, United States Conference Council of Bishops, gitu ya, konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat. Di website mereka itu ada Bible, setiap kitab itu ada pendahuluannya, introduction.
Untuk 4 gospel yang ada di dalam Bible, mereka sudah berani menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa si penulis itu bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi artinya, tambahan lagi bahwa ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang pun sudah berani memastikan bahwa penulis-penulis 4 gospel di sini, ini pertama bukan saksi mata langsung. Bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya orang-orang yang menulis 4 gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, karena semuanya kan itu dalam bahasa Yunani. Sedangkan Yesus dalam bahasa apa ngomongnya? Ibrani. Aramaik, Ibrani atau Aramaik. Aramaik bahasa sehari-harinya lah. Ibrani mungkin bahasa lebih luas lah. Ya, yang 4 itu awalnya udah langsung Yunani? Semuanya Yunani. Gitu. Interesting. Dan murid-murid Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul disebutkan sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Bagaimana orang-orang yang tidak terpelajar bisa nulis dalam bahasa Yunani? Mereka orang-orang yang sehari-harinya ngomong Aramaik. Gitu. Ya, ini menarik ya untuk kemudian dikulik lagi ya untuk teman-teman yang mungkin lagi bisa mungkin berdialog dengan Kododi jika mungkin merasa saya tahu ini asal dari mana, saya ini bagaimana, mau dibuka kan nih? Dibuka. Kesempatan untuk diskusi ya gitu. Jadi saya memang sedang mencari pendeta-pendeta yang mau berdiskusi dengan saya terutama mengenai nubuat Yesus di PL. Ya Mas ya. Jika ada ayat-ayat yang mereka sebut sebagai bukti bahwa itu adalah nubuat Yesus di Perjanjian Lama, saya tinggal pakai ini, Mas. Sebutin ayatnya, saya buka di sini. Nanti saya bisa bongkar dengan 4 pendekatan. Pertama dari linguistik, kemudian dari konteks, kemudian dari perspektifnya Yahudi, kemudian dari sejarah. Tidak ada yang namanya nubuat Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan di PL, itu adalah klaim mereka, klaim sepihak. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam Bible-nya orang Yahudi, secara linguistik, secara konteks, secara sejarah, secara perspektif, tidak ada sama sekali. Ya, tapi kalau misalnya walaupun bagaimana juga ya kan, Islam itu adalah Quran adalah kitab pelengkap atau juga mungkin bisa jadi kitab yang turun sebagai melengkapi kitab-kitab sebelumnya kan, Ahlul Bait ya. Gini. Injil, Taurat, Zabur gitu. Tapi bukan yang ada sekarang kan gitu. Ya. Quran itu mempunyai 3 fungsi, Mas. Yang pertama dia adalah musodik. Musodik artinya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Setelah itu yang kedua adalah sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi. Jadi batu ujiannya atau standarnya adalah Quran. Yang di kitab-kitab sebelumnya yang dipahami salah dan segala macam itu dikoreksi oleh Quran. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah sebagai al-mubayyin. Artinya dia sebagai yang menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Contoh misalnya seperti Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Itu adalah bagian dari penjelasan apa yang dianggap salah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau dikoreksi misalnya contoh. Mas pernah dengar nggak? Atau pernah baca nggak di Quran? Kisah tentang Nabi Nuh misalnya mabuk anggur telanjang. Di Quran? Nggak ada. Pernah nggak dengar Nabi Harun, abangnya Nabi Musa, membuat patung sapi untuk disembah, berhala? Nggak ada. Nabi loh. Ya. Pernah nggak dengar cerita Nabi Daud berzina sama Binor? Nggak ada. Pernah nggak dengar kisah tentang Nabi Sulaiman atau Salomo itu pernah musyrik? Nggak ada. Pernah nggak dengar kisah tentang Nabi Ayub yang diuji oleh Allah SWT? Yang diuji, tetapi dia menghujat atau menyalahkan Allah karena dia menerima ujian gitu? Nggak ada juga. Nggak ada. Di Quran nggak ada kan? Nggak ada. Di dalam Bible begitu ceritanya, Mas. Oh. Nah, jadi dikoreksi oleh Quran, gitu. Nggak ada yang namanya Nabi Daud itu berzina dengan Binor gitu. Yang ada Nabi Daud pernah membuat sedikit kesalahan pada waktu beliau dipertanyakan oleh umatnya. Setelah berbuat kesalahan, mengaku, bertobat, diampuni, selesai. Ya, sebenarnya Karena sekarang dengan belajar kristologi seperti ini, Mas, saya sudah bisa membuktikan bahwa ternyata yang menulis 5 kitab Musa bukan Nabi Musa sendiri. Ya, kitab Nevi'im itu juga ditulis ratusan tahun bahkan ribuan tahun setelah Nabi Musa. Kemudian begitu juga yang Ketuvim.
Bahkan yang 5 kitab Musa itu ditulis kira-kira hampir 1000 tahun setelah Musa nggak ada. Dan ada lagi nanti pada zaman disebut zaman pembuangan di Babilonia. Di Babilonia itu sudah ada mazhab-mazhab gitu. Ada teori yang menyatakan bahwa yang menulis atau yang menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa itu ada 4 sumber. Ada kelompok Elohis, ada kelompok Yahwis, ada kelompok Deuteronomis, ada kelompok Priestly. 4 kisah sumber ini yang masuk ke dalam 5 kitab Musa gitu. Itulah makanya kenapa di dalam 5 kitab Musa yang ada di dalam sini banyak kontradiksi gitu Mas. Karena banyak kisah-kisah yang diceritakan berulang. Jadi ada kisah-kisah yang diceritakan berulang, disebut menjadi doblet atau triplet. Bahkan bukan cuma 2 kali dikisahkan, tapi sampai ada yang 3 kali gitu Mas. Karena dikisahkan 2 kali, terjadilah perbedaan-perbedaan. Padahal di kisah yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena sumber kisahnya berbeda. Karena yang ini mungkin dari Elohis, yang ini mungkin dari kelompok Yahwis gitu. Waduh. Jadi teman-teman semuanya, kalau ingin tahu lebih detail, monggo silakan mengontak Kode. Kode ini berapa kali sih pernah debat? Bukan debat ya, diskusi lah, ibaratnya diskusi mengenai. Kalau yang resmi di tempat yang resmi di hotel gitu ya, itu kurang lebih udah 3-4 kali ya, 3-4 kali. Kalau yang biasa aja di studio atau di tempat ini udah sering. Memang juga dalam rangka pencarian, ibaratnya ada juga pendeta yang penasaran datang ke tempat saya mau bicara tentang nubuat ini. Begitu saya bukain gini, nggak lama diem, udah selesai. Dia nggak bisa membantah ini karena ini adalah sumber dari kitabnya dia gitu loh. Dengan perubahan dari sini ke sini saya bisa buktikan nih penerjemahannya nggak konsisten. Kenapa satu kata ini diterjemahkan di sini menjadi ini? Kenapa kata yang sama di ayat yang lain diterjemahkan dengan kata lain? Nggak bisa jawab. Ketika akhirnya menemukan Islam nih, tanggal berapa tuh? 25 Juli 2014. Bersyahadat. 2 hari sebelum Lebaran. Di sebuah pondok pesantren yang ada panti asuhannya. Nah, ada cerita sedikit lucu gini. Pada waktu saya datang sore-sore itu ya, saya bilang sama Pak Ustadznya, Ustadz saya mau masuk Islam. Ya ditanya sedikit kenapa segala macam, udah ceritain. Saya disuruh pulang, nggak langsung disyahadatin. Kenapa emang? Disuruh pulang, Pak Dondi pulang besok pagi sebelum subuh mandi besar. Nah, setelah mandi besar jam 6 pagi ke sini. Bener, saya udah pulang, besoknya baru mandi besar, setelah subuh baru saya datang ke pesantren lagi, baru disyahadatin. Saya mikir waktu itu, malam itu kalau saya mati gimana tuh? Nggak sempet. Tapi diampuni juga. Ya insya Allah ya, insya Allah. Tapi saya mikir, kalau saya belum bersyahadat, saya udah mati duluan gimana? Iya. Nah, jadi sebenarnya orang bersyahadat tidak harus mandi besar dulu, atau tidak boleh ditunda semalaman. Bersyahadat langsung bersyahadat. Di Inggris orang berdebat di pinggir jalan, langsung syahadat di situ. Nanti kalau mau diulang di masjid boleh, ya itu. Nah itu maksudnya secepat mungkin. Tapi syahadat itu langsung tidak harus mandi besar, tidak harus sunat dulu gitu. Yang penting syahadat dulu. Terus reaksi keluarga gimana? Reaksi keluarga sih alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga yang moderat lah ya. Gimana lah, bebas orang. Bahkan kan saya bilang tadi kan, ayah saya 7 tahun sebelumnya duluan masuk Islam. Yang nanya saya cuman kakak perempuan saya. Lu ngapain masuk Islam? Ya, kita orang dari keturunan Chinese. Kalau memang banyak stigma-stigma yang masuk ke dalam otak kita bahwa Islam tuh agamanya orang miskin. Islam tuh agamanya teroris. Islam tuh agamanya koruptor. Islam tuh agamanya orang yang ngemis di lampu merah gitu. Islam tuh agamanya orang yang masuk penjara gitu. Itu stigma yang kita terima begitu. Tapi orang apakah pernah mikir bandar-bandar narkoba yang di Meksiko tuh agamanya apa? Copet-copet yang di Brasil tuh agamanya apa? Orang-orang yang di penjara atau yang ngemis di Filipina tuh agamanya apa? Itu adalah stigma yang salah sebenarnya. Alhamdulillah keluarga saya sih bukan keluarga yang melarang orang pindah agama. Cuman kakak perempuan gue aja yang nanya, lu ngapain masuk Islam? Saya cuma bilang gini, gue mau ikut Yesus. Kagetnya, loh selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, begitu. Terus kakak gimana? Masih Kristen sampai sekarang. Oh, sekarang? Masih Kristen. Belum pernah dialog? Ya cuma itu aja dialognya. Pertama kali dan terakhir dialog ya cuma itu aja. Udah, setelah itu... Nah, akhirnya dia cuma bilang, yaudahlah masing-masing gitu. Masing-masing aja ya? Iya. Tapi di keluarga yang muslim cuma Kodoni aja? Enggak, sama papa saya. Berdua ya? Papa saya dan saya. Gitu. Di keluarga besar juga itu. Nggak ada yang masuk Islam, cuma saya dan papa saya.
Waduh, guys, ini penggambaran banyak mungkin yang salah sangka mengenai Islam ya, luar biasa. Memang 100 tahun terakhir itu dibikin framing buruk mengenai Islam ya kan. Iya, betul. Bagaimana Islam itu teroris, miskin, segala macam. Itu baru 100 tahun terakhir, karena sebelum tahun itu adalah kejayaan Sultan Islam. Makanya yang kita dengar sekarang kan adanya cuma Islamofobia. Pernah dengar Kristenfobia? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Tapi ini uniknya gini, memang mungkin banyak yang salah persepsi ya, bahwa memang Islam itu sempurna, tapi orang Islamnya itu nggak sempurna. Orang Muslimnya banyak salah kan itu. Iya. Banyak makanya informasi bahwa tadi ngomongin mengenai teknologi segala macam atau juga science gitu ya. Kalau teman-teman baca buku mengenai Golden Age gitu ya, kita bisa menikmati berbagai hal yang kita rasakan sekarang ini wasilah dari paling Muslim ya, bisa nonton YouTube. Wasilah dari penemu optik Ibnu Haytham, bisa kemudian naik pesawat Ibu Firnas, bisa kemudian ada robot mobil segala macam. Aljabar, algoritma, internet itu penemunya. Berasal dari mana kalau nggak dari aljabar dan algoritma? Tanpa Al-Khawarizmi nggak ada, nggak bisa komen di YouTube kalau nggak ada Al-Khawarizmi. Nggak ada internet, nggak ada. Bahkan semua teknologi pasti butuh matematika kan? Betul. Yang menemukan matematika adalah Al-Khawarizmi. Yaitu semua ilmuwan yang kita sebutkan tadi dapat ilmunya dari Al-Quran. Oke, baik, kalau sebelum ditutup, kira-kira apa nih kata-kata mutiara terakhir? Kesimpulan ya, terakhir ya. Jadi yang saya pelajarin, akhirnya saya menemukan kesimpulan gini. Menjadi o'on itu haram di Islam. Kok bisa gitu? Karena di Quran banyak dikatakan ya, istilahnya firman Allah yang menantang kita gitu. Apa lu nggak mikir? Apa lu nggak pakai otak? Apa lu nggak merenung? Apa lu nggak berpikir? Mengingat atau memahami? Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu gitu. Jadi kita dituntut untuk berpikir di dalam Islam gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan ini, sudah menciptakan. Pikir pakai otak gitu. Ya, Allah ini Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Semuanya itu bisa dilihat, bisa dipikirkan dengan segala ciptaan yang kita bisa lihat. Gitu. Jadi bukan Allah sendiri harus turun jadi manusia, kita melihat Allahnya gitu, nggak ada begitu di Islam. Gitu ya. Jadi o'on itu haram dalam Islam. Tapi sayang sekali banyak yang belum pakai akalnya orang Islam. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa Islam itu sempurna menurut saya nih ya, dan juga banyak orang muslimin. Islam itu sempurna, tapi orang Islamnya banyak yang nggak sempurna, banyak yang masih males, yang ada Quran, ada yang bisa, ada yang nggak bisa baca, ada yang enggak. Yang bisa baca belum tentu paham artinya, yang paham artinya. Dan yang paling penting belum semua Muslim melaksanakan atau mengamalkan Quran. Masya Allah. Belum tentu, belum banyak gitu. Belum banyak. Atau belum semua gitu. Malah banyak kan yang belum. Ya, untuk teman-teman yang mungkin dalam keadaan sekarang ini dalam proses mencari tahu, monggo silahkan bisa juga DM ke Instagram Kodoni atau juga follow Instagramnya apa kok? Instagramnya dondi.tan. Dondi.tan. Terima kasih Kodoni, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat antum dan juga keluarga. Dan juga teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.